محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekalian jemaah salat maghrib Masjid Ar-Raisan, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kasih sayangnya. Alhamdulillah, semoga bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada malam hari tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah. Kita dimakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik, menghiasi diri kita dengan budi pekerti yang mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbagus rupa kita. Allahumma santa khalqi kama santa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlak diriku sebagaimana Engkau telah memperbagus, mempercantik rupaku. Ya, sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pada bab istisna'u al-mal, bab 222. Istisna'ul mal maknanya adalah mengembangkan harta, jadikan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita jamaah sekalian itu kita pergunakan untuk kebutuhan kita di dunia dan menjadikan salah satu bekal untuk kita menuju negeri akhirat. Nah, pada asalnya harta jika dikelola, harta jika dikembangkan untuk seorang sesuai dengan kebutuhannya di dunia dan selebihnya dia pergunakan untuk bersedekah, untuk menabung pahalanya di akhirat, itu merupakan sebuah keutamaan. Sebagaimana kita pernah bahas hadisnya, ni'mal malu lirajulin salih. Maka Nabi SAW, ni'mal malu salih lirajulin salih. Hadisnya kita sudah pernah bahas ya, beberapa bab sebelumnya. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Hanas bin Harith an abihi qala kana rajulun minna tuntajaju farusuhu fayanharuha fayaqulu ana aishu hatta arkaba hadha. Maja'ana kitab Umar radhiyallahu taala an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusa. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abu Nu'aim Fadl Ibnu Dukain, seorang alim jalil, guru dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang hafalannya kuat sekali jamaah sekalian. Dites oleh Imam Ahmad yang pernah kisahkan, dites oleh Yahya bin Ma'in. Adalah Imam Ahmad sudah mengatakan ini adalah seorang syekh yang qawi, hafalannya kuat, tapi Yahya bin Ma'in tidak mau mempercayai sampai benar-benar mengetesnya sendiri. Kemudian dari gurunya Hanas ibn Harith, beliau seorang yang soduk. Dari Haris bapaknya bahwasanya
Beliau berkata, beliau adalah salah seorang tabi'in, kata Syekh Anis Tahir hafizallah taala. Beliau seorang mukhadram. Mukhadram itu adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat, tapi tidak masuk ke dalam golongan sahabat karena belum berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tergolong sebagai tabi'in. Kata Al-Haris ini, dahulu kami ketika mendapati kuda kami melahirkan, maka langsung saat itu juga disembelih jemaah. Sambari mengatakan, ana aisyu hatta arkaba hadza, aku akan hidup sampai aku bisa menaiki kuda yang kecil ini. Kayaknya nggak mungkin. Makanya kami ketika sudah memiliki kuda kemudian melahirkan langsung disembelih jemaah. Nah, belum tentu katanya bisa menikmati kuda yang kecil ini kemudian bisa ditunggangi. Saja anak kita Umar ketika mengetahui hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat itu menjadi khalifah, mengirimkan surat kepada para tabi'in, an aslihu ma razaqakumullah. Umar bin Khattab mengatakan, hendaklah kalian memperbaiki apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari harta. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian harta, manahkan, maka hendaknya kalian berusaha untuk mengelolanya. Fa inna fil amri tanaffusan, karena dalam masalah ini ada perkara yang lebih luas, ada perkara yang lebih luas. Dan asar ini adalah asar yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Waqi' Ibnu Jarrah, guru dari Al-Imam Bukhari, Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau Az-Zuhud. Kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bukan merupakan zuhud seseorang itu meninggalkan seluruh dunia, tidak. Tapi az-zuhud maknanya seorang menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk akhirat. Makanya orang yang kaya bisa menjadi seorang yang zuhud jamaah. Sebagaimana perkataan yang sering Anda sampaikan ya. Ada para ulama yang benar-benar mereka tidak memiliki harta, kemudian dikatakan zuhud, tidak. Dan mereka sebenarnya orang yang zuhud adalah Abdullah bin Mubarak. Kita tahu Abdullah bin Mubarak seorang yang kaya tapi zuhud, insyaallah. Pernah kisahkan juga Abdullah bin Mubarak menghajikan satu desa jemaah. Orang yang zuhud adalah siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang tabi'in yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, tapi hartanya dia belanjakan untuk membawa bekal nanti di akhirat. Belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kejamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, dia berusaha untuk kelola harta tersebut, terutama dalam menghidupi kebutuhannya dalam kehidupan dunianya, begitu juga keluarganya, agar terhindar dari minta kepada manusia. Dan kalau ada kelebihannya, dia gunakan untuk memperbanyak bekal menuju negeri akhirat. Dia infakkan, dia wakafkan jamaah. Dia gali sumur misalnya, atau dia belikan mushaf, atau belikan kitab-kitab, buku-buku kecil. Misalnya jamaah yang banyak kita dapati di Arab Saudi ya, jadi di rumah sakit atau di tempat-tempat orang menunggu ya, itu disediakan buku-buku kecil, buku saku gitu, untuk dibaca. Kalau sekarang mungkin orang dengan handphone ya, pakai PDF jemaah, untuk sebarkan PDF mungkin ketika sedang menunggu mereka membacanya. Kesempatannya sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Umar mengatakan, jangan kau bunuh anak-anak kuda tersebut. Bisa jadi engkau pelihara, kemudian engkau manfaatkan nanti
untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau masih memiliki umur, kalau tidak anak-anak engkau yang akan memanfaatkan. Dan mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi engkau. Umar memerintahkan untuk tidak perlu membunuh anak-anak kuda tersebut. Karena mudah-mudahan dengan kuda itu berkembang, bisa kalian jual atau kalian bisa berikan hadiah kepada orang dan engkau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fikihnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari asar ini jamaah sekalian, dan asarnya adalah asar yang sahih. Kita bisa mengambil pelajaran an-nahyu an idaatil mal bidalili qurbil qiyamah. Terlarangnya menyanyiakan harta walaupun seorang merasa kiamat sudah dekat. Nah, beberapa hadis selanjutnya nanti kita akan dapati ya, hadis tentang seorang yang memiliki atau di tangannya ada benihnya jemaah. Sedangkan kiamat sudah di depan mata ya, karena dekatnya. Maka kata Nabi SAW, jangan engkau pergi sebelum engkau menanamnya jemaah. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran al-hadzu ala istisna'il mali biturukil masyru'ah. Lianna alladhi yadumma huwa an yakuna al-insanu fi ahadi at-tarafayn al-mazmumain fi taraf al-ifrat aw fi taraf at-tafrid. Amma al-wasat wal-'adl al-khiyar fa huwa al-mahmud. Fa yas'al al-mar'u li islahi ma'ishatihi sa'yan la yaghruhu fihi wa la yadhhabu bi sa'atihi wa ayyamihi wa layalihi. Dari azab ini merupakan sebuah anjuran seseorang untuk mengelola hartanya dengan jalan yang baik, dengan jalan yang disyariatkan. Karena sungguhnya yang tercela adalah seseorang itu berada di antara dua keadaan dengan hartanya. Yang pertama, dia mencari harta dunia kemudian dia kumpulkan sampai lupa untuk menghambakan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, dia tidak mau mencari harta dengan dalil apa? Zuhud. Hingga akhirnya nasallallahu alaihi dia harus meminta-minta kepada manusia. Mana yang terjadi di beberapa kelompok ya, yang terkenal dengan jamaah apa? Kompor ya, dan tahu sendiri. Akhirnya datang ke sebuah masjid menunggu bantuan atau meminta datang bantuan kepada mereka, maka adalah kata Umar bin Khattab, inna sama la tumtiru atahaba. Sungguhnya langit tidak menurunkan emas jemaah. Maka seorang harus berusaha. Dan perkara yang terbaik adalah al-wasat, pertengahannya. Al-adlu al-khiyar. Fayas al-mar'u li islahi ma'isyati. Seorang dia memiliki kemampuan untuk mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hartanya dan berusaha untuk mendapatkannya, akan tapi dia tidak tenggelam dalam mencarinya. Innama ya'khudhu min dzalika biqadrihi wa yabqa lahu ba'da ma yuqbilu bihi 'ala rabbi fi amrani akhiratihi wa salahi ma'ali. Dia mengambil sesuatu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan dunia ini, dan yang tersisa dia gunakan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah hingga menjadi tabungan nanti di mana? Di akhirat jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan sering Anda sampaikan jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang menjadi kaya. Bahkan sebagian besar dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga dari sahabat Rasulullah SAW itu kaya jamaah. Tapi mereka gunakan hartanya untuk derma, untuk kaum muslimin, untuk bawa bekal sebanyak-banyaknya nanti di mana? Di akhirat. Dari hadis ini juga kita bisa, atau asar ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, al-qasdul adlul khiyarul mahmudun fil umuri kulliha. Perkara yang pertengahan
itu dipuji dalam agama kita. Wa innamal ladzi yudammu fi hadza huwa an yagraka al-mar'u fi ahadil amrayn. Dan yang tercela bagi seorang ketika dia memiliki harta adalah terjerumus ke salah satu dari dua hal yang tercela, yaitu berlebihan dari mencari harta dunia atau malas untuk mendapatkan harta yang halal hingga menopang kehidupan dia dan juga membantu dia untuk beribadah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil. Hadis yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Abdul Walid. Abdul Walid ini adalah salah seorang guru Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala yang thiqah ya. Ini Abdul Walid At-Tayalisi. Dia namanya Hisham ibnu Abdul Malik. Hisham ibnu Abdul Malik At-Tayalisi Al-Basri, asal dari kota Basrah, dan beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Hammad ibnu Salamah. Hammad ibnu Salamah, beliau juga adalah seorang yang thiqah jamaah sekalian. Dan di antara biografi yang dikenal dari Hammad ibnu Salamah adalah beliau seorang yang sangat bersiap-siap menuju negeri akhirat ya. Idza qila lahu Hammad satamutu ghadan ma zada min amali syai'a. Hammad ibnu Salamah, jika dikatakan kepadanya wahai Hammad, besok kau akan mati, maka dia tidak akan bisa menambah dari amalannya sesuatu pun. Karena setiap harinya dia selalu mempersiapkan untuk menunggu kematiannya. Inilah para ulama salaf dahulu jamaah, di depannya selalu kematian. Bagaimana sabda Nabi SAW, aksiru dzikru hadimi ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat akhirat. Karena ketika seorang mengingat kematian akan memperbanyak sesuatu yang sedikit dan menyedikitkan sesuatu yang banyak jamaah. Ada yang bisa memahami apa maknanya? Jika seorang mengingat kematian, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dari dunia ini sedikit, dia anggap banyak. Kenapa jamaah? Karena dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada dia rizki, dan dia akan merasakan qanaah. Karena setelahnya mati. Itu juga sebaliknya, seorang ketika mengingat kematian, walaupun yang datang kepada dia banyak, tapi dia sadar bahwa pasti akan meninggalkan harta yang banyak ini, maka dianggap kecil. Apalagi kalau dia yakin bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti di akhirat akan lebih besar untuk orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebaikan atau akhir dari kehidupan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan hari akhirat bagi orang-orang yang beriman itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ada di pikirannya bagaimana bisa istiqomah di atas agama ini,
bagaimana mereka bisa selamat dari perkara yang akan menyulitkan nanti di akhirat, hingga mereka tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. An Hisham bin Zaid ibn Anas, dari Hisham bin Zaid ibn Anas, dari cucu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, in qamatis saah, apabila hari kiamat datang, wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada fasilah. Fasilah itu adalah bibitnya pohon kurma. Bibitnya pohon kurma. Fa in istata'a alla taqum, jika sekalinya mampu untuk menanamnya sebelum kiamat itu datang, hendaklah ia menanamnya. Hendaklah ia menanamnya. Hadis yang sangat mulia ini jamaah sekalian merupakan hadis yang sahih, yang memberikan kepada kita pelajaran, di antaranya tentang pentingnya membelanjakan harta dalam kebutuhan, dan juga ketika dia mengharap apa yang dia lakukan dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk menabung di kehidupan akhirat. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap menganjurkan kepada seorang yang memiliki bibit untuk ditanam, maka jangan sampai dia meninggalkan bibit tersebut tidak ditanam, walaupun hari kiamat sudah berada di hadapan matanya. Nabi SAW tetap memerintahkan untuk menanamnya. Hadis ini merupakan hadis yang mulia jamaah sekalian. Di antara faedahnya untuk mengingatkan kepada kita bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, yang seharusnya menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim untuk mempersiapkan tentang hari-hari akhirat atau hari-hari akhir dalam kehidupan dunia ini. Namun baginda Nabi Muhammad SAW juga tetap menganjurkan jamaah sekalian untuk berusaha berinvestasi, atau dalam bahasa Arab istismar. Karena jamaah, kalau seandainya kiamat masih beberapa hari, itu ketika tunas tersebut, atau mungkin berapa tahun lagi tunas tersebut tumbuh misalnya, kemudian menghasilkan buah, dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, maka pahalanya akan kembali kepada yang menanam. Pahalanya akan kembali kepada yang menanam. Dalam riwayat yang lain disebutkan jamaah sekalian, ada penjelasan dari inqamatis saah, datangnya hari kiamat. Maksudnya di sini tanda-tanda besar. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ketika dia melihat Dajjal. Ketika apa? Melihat Dajjal. Berarti kan belum benar-benar kiamat itu hancur, karena Dajjal itu masih salah satu tanda hari kiamat besar. Jika sedang menanam atau sedang membawa benih jamaah, terus terdengar ya ada Dajjal jamaah. Nah, disesuaikan dengan kenal Imam Muslim. Maka kita jangan kabur sebelum benih itu ditanam jamaah. Karena kata Nabi SAW, setelah Dajjal masih ada kehidupan. Dalam riwayat yang lain 7 tahun jamaah. Berapa? 7 tahun. Akan hidup manusia dalam keadaan tenang. Tidak ada satupun di antara mereka yang saling berselisih satu dengan yang lainnya. Itu ketika Nabi Isa AS berhasil membunuh Dajjal, kemudian 7 tahun hidup di bumi,
dalam keadaan yang sangat tenang ya jamaah dunia ini. Maka ketika ditanam itu kurma 7 tahun insya Allah sudah panen jamaah. Bisa dimanfaatkan. Berarti yang menanam ini dia mendapatkan pahala. Nah, ini merupakan hadis yang mulia yang menganjurkan kepada kita untuk mengambil kesempatan juga jamaah mendapatkan pahala dengan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, hanya menanam, tapi ternyata bisa mendatangkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan juga oleh Syekh Muhammad Said Sulsani, faqahullah fa inna fihi targhiban aziman ala iktinami akhiri fursatin minal hayah fi sabili zar'in ma yantafi'u bihi nas ba'da mautihi fayajra lahu ajruhu wa tuktabu lahu sadaqatuhu ila yaumil qiyamah. Dari hadis ini merupakan anjuran yang besar ya, untuk mengambil kesempatan walaupun sangat sedikit dalam kehidupan seseorang. Ini dalam masalah menanam menanam benih aja jamaah. Ini baru menanam benih, belum yang lain. Nabi SAW tetap menganjurkan untuk ditanam. Bagaimana dengan yang lain jamaah? Yang akan bisa mengambil manfaatnya manusia walaupun dia sudah meninggal, dan akan tercatat dia telah bersedekah sampai nanti hari kiamat selama tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh manusia. Dan itu benih jamaah, apalagi yang lain. Antum paling tidak jamaah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita punya sedekah jariyah. Wakaf jamaah. Yang mudah-mudahan saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sudah memiliki investasi akhirat. Dan terus pahala itu mengalir hingga kita bisa mengambil ganjarannya nanti di mana? Di akhirat. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Seluruh amalan seorang hamba atau anak-anaknya Adam akan terputus jemaah, kecuali dari 3 hal. Seorang yang memiliki ilmu kemudian dia mengajarkan kepada manusia dan manusia mengambil manfaat dari ilmu tersebut, atau sedekah jariyah. Seorang bersedekah dan manfaatnya terus mengalir. Wakaf, mushaf, wakaf kitab-kitab yang bermanfaat, atau wakaf bangun masjid jamaah, atau bangun pada pesantren, bangun untuk anak yatim misalnya. Pahala akan terus mengalir kepada dia walaupun dia berada di alam kubur. Karena terus manusia memanfaatkan. Atau kalau dia juga jamaah tidak punya ilmu, tidak punya harta, apa jamaah investasi dengan anak. Kita didik anak kita jadi anak-anak yang saleh, agar saat kita meninggal mereka akan mendoakan kita. Mereka yang akan terus mendoakan kita walaupun jasad kita sudah terkubur di bawah tanah. Dan insyaallah 3 hal ini masih bisa dilakukan oleh kita jamaah. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita dari cari harta. Kalau tidak juga dengan anak. Kalau tidak punya anak, dengan harta. Banyak seorang yang tidak memiliki anak tapi Allah Subhanahu wa taala luaskan rizkinya, maka wakaf jamaah. Bangun masjid, bangun pesantren.
gali sumur jamaah, alirkan air agar manusia bisa mengambil manfaat. Atau mungkin di antara wakaf juga adalah untuk perbaiki jalan jamaah. Dengan niat setiap orang yang melewati jalan ini dia mengambil manfaat. Soal itu pahalanya akan terus mengalir jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan seorang muslim untuk memiliki kebun atau memiliki tanaman dan dia manfaatkan hasilnya, tetapi tetap tidak boleh membuat dia lalai dengan kehidupan akhir. Karena Nabi SAW mewanti-wanti kita jamaah dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ain wa aqadtum adnab al baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, jika kalian sudah saling berjual beli dengan cara enak, riba yang dibungkus jual beli, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi, yaitu tenggelam dalam peternakan, waraditum bizar, dan kalian juga terlalu senang dengan perkebunan yang kalian miliki, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'u, tidak akan Allah angkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan ini yang menjadi renungan bagi kita semua jamaah. Kalau seandainya kaum muslimin keadaannya sekarang berada dalam kehinaan, ketahuilah sebabnya dari 4 hal ini yang disebutkan dalam hadis. Kalau kaum muslimin mereka masih melakukan hal tersebut, maka Allah akan terus timpakan kepada kita kehinaan. Orang-orang kafir dengan sangat bangganya bisa membantai kaum muslimin. Dan ketahuilah, bukan orang kafir yang kuat jamaah, sering harus sampaikan, tapi Allah yang telah sedang menghinakan kita. Karena kitanya yang tidak mau menolong agama Allah jamaah. Malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, malas untuk membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, menerapkan sunnah, menerapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dari hadis ini juga jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil pelajaran yang agung, bahwasanya seorang muslim berusaha untuk memanfaatkan kesempatan walaupun sangat terbatas atau walaupun tinggal sedikit untuk dia mengambil ganjarannya dalam kehidupan akhir. Selama Allah masih memberikan kepada dia kehidupan, maka itu adalah kesempatan dia untuk memperbanyak bekal dalam kehidupan akhir. Walaupun hanya tinggal berapa menit jemaah. Bisa jadi ketika seorang tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi atau dalam keadaan sakaratul maut, dia bilang, "Ana wakafkan tanah anak ini." Dan tentu kita harus mengetahui juga batasnya apa, sepertiga. Wasiat harus disisakan 2/3 untuk keluarga. Tapi sepertiga lagi kesempatan jemaah. Dia katakan, "Anak punya tanah ini udah anak wakafkan untuk masjid, itu bangun pesantren." Padahal mungkin dia sedang
menghadapi sakaratul maut misalnya. Itu adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan jemaah. Masuk waktu Isya ya. Fadal azan terlebih dahulu jemaah. Masih ada satu hadis lagi. Fadal muadzin terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadis yang terakhir dalam bab ini berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Khalid bin Makhlad al-Bajali qala hadatsana Sulaiman bin Bilal qala akhbarani Yahya bin Abi Sa'id qala akhbarani Muhammad bin Yahya bin Habban an Daud bin Abi Daud qala li Abdullah bin Salam in sami'ta ad-dajjal qad kharaja wa anta ala wadiyatin tadrisuha fala ta'jal an tuslihaha fa inna lin-nasi ba'da dhalika 'aisha. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Khalid ibn Makhlad al-Bajali. Beliau adalah seorang yang thiqah. Dari Sulaiman ibn Bilal, dari Yahya ibn Sa'id. Ini Yahya bin Sa'id bisa Al-Ansari atau Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini dua-duanya adalah seorang yang thiqah. Dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dia juga adalah seorang yang thiqah. Dan bacanya Habban ya, bukan Hibban. Ini satu-satunya perawi yang dibacanya dengan Habba, dengan fathah. Beda dengan Al-Imam Ibnu Hibban, pemilik kitab Sahih Ibnu Hibban. Jadi kalau ini adalah Muhammad ibn Yahya ibnu Habban dengan di fathah haknya. An Daud ibni Abi Daud. Daud ibn Abi Daud ini jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang majhul. Seorang yang majhul, tidak dikenal dalam meriwayatkan hadis. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika mentakhrij hadis ini kata beliau adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Namun jamaah sekalian, anda dapat faedah dari Al-Ustaz Dr. Anis Tahir ya.
wafaqahullah. Nah, kadang sebelum membaca kitab Adabul Mufrad ini mendengarkan ceramahnya beliau ya, karena beliau punya majelis juga Adabul Mufrad di Masjid Nabawi. Kata beliau, saya sangat mengagungkan Syekh Albani. Nah, beliau juga lulusan Madinah, jurusan hadis ya, S1, S2, S3-nya hadis. Dan kuliatul hadis atau jurusan hadis ini diantara yang menentukan kurikulumnya adalah Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi kata beliau, Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala tidak maksum. Dan Anda dapatkan sebuah jalan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam. Ada yang meriwayatkan azhar ini dari yang lain. Itu salah seorang tabi'in namanya Yusuf pada saat Yusuf yang menguatkan Daud Ibn Abi Daud. Maka kata Syekh Anis Thahir, semoga tahun depan Anda ada rencana untuk mengundang beliau. Dan kalau bisa kita undang ke sini juga jamaah. Anda kenal baik dengan beliau. Kata Syekh Anis Thahir, azan ini menjadi athar yang hasan insyaallah. Jadi apa? Athar yang hasan. Kata Syekh, inilah yang membedakan antara Ahlussunnah dengan kelompok yang lain. Mereka memuliakan ulama tapi tidak menjadikan ulama adalah maksud. Kadang mereka terlewat sesuatu hal atau keliru dalam sebuah pendapat. Maka kita tidak wajib mengikuti mereka ketika mereka keliru, tapi tetap kita menjadikan mereka sebagai penerang jamaah. Bagaimana kata Nabi SAW, ulama adalah yang menjaga langit ya, nujumun, langit yang bintang-bintang yang menjaga langit. Idza dzahaba anta ma yu'ajur, kata Nabi SAW. Kalau pergi bintang-bintang tersebut, datanglah hari kiamat. Tapi ketika kita dapati kesalahan mereka, maka kita berusaha untuk menerangkan kepada mereka, menasihati mereka, dan kita tidak menganggap para ulama itu maksum sebagaimana orang-orang Syiah menganggap imam-imam mereka adalah orang yang maksum, yang terlepas dari kesalahan. Kalau Allah Ta'ala alam, asar ini adalah asar yang hasan di ghairihi, kata beliau hafizallahu ta'ala. Yang lebih kita buat senang lagi jamaah, beliau adalah keturunan Indonesia. Dan Masya Allah, itu sampai dipuji bahasa Arabnya. Ada memang lajahnya udah gak ada orang Indonesia lagi jauh, orang asli Saudi. Hafizallahu ta'ala. Lahir di Jeddah ya beliau, tapi pindah ke Madinah dan menetap di Madinah sampai sekarang. Alhamdulillahnya juga jamaah, beliau sudah taqaud, sudah pensiun. Jadi mengajar di kampus, tinggal beliau mengajar di Masjid Nabawi. Mengajar di Masjid Nabawi. Dari Abdullah ibn Salam, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, tentu perkataan beliau ini tidak berasal dari ra'yu. Berarti hadis ini mauquf, akan tapi marfu secara makna, atau hukumnya marfu hukman. Karena Abdullah bin Salam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi jamaah, yaitu apa? In sami'ta bid-dajjal qad kharaj. Ketika engkau mendengar Dajjal telah keluar. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan ada Dajjal jamaah. Hadisnya adalah mutawatir. Kapan datang? Allah Ta'ala. Ingat ya jamaah, di antara tandanya mana Anda sampaikan di sini biar gak ngantuk jamaah.
akhir waktu. Kata Nabi SAW, di antara tanda Dajjal adalah kota Madinah memiliki 7 pintu. Dan Allah Ta'ala alam kayaknya sudah jadi 7 pintu tersebut. Yang dahulu masih 6, sekarang sudah 7 pintu. Dan tidak ada pintu yang ke-8. Ketika sudah memiliki 7 pintu kota Madinah untuk masuk, disitulah keluar Dajjal. Karena di setiap pintunya ketika Dajjal ingin masuk, semuanya ada malaikat yang akan menghalangi Dajjal untuk masuk kota Madinah. Maka persiapkan jamaah. Allah Ta'ala tinggal berapa tahun lagi. Kalau Dajjal bisa 10 tahun, 100 tahun. Yang jelas kota Madinah sudah memiliki 7 pintu jamaah. Dan kalau seandainya kita mendengar ada Dajjal datang atau keluar, wa anta ala wadiyati tagrisuha. Dari sini juga kita bisa ambil faedah bahwa Dajjal hidup ya jamaah. Makanya Nabi mengatakan kharaja. Sekarang sedang dibelenggu. Di mana Allah Ta'ala Google Maps saja tidak bisa mendeteksi. Wa anta ala wadiyati tagrisuha, dan kau berada di lembah atau di kebun yang biasa kau tanami. Fala ta'jal an tuslihaha, maka jangan engkau terburu-buru untuk lari ya dari Dajjal sampai engkau bisa menanam benih yang engkau sedang pegang tersebut. Fa inna lin-nasi ba'da dzalika 'aisyan, karena sesungguhnya setelah itu manusia akan hidup. Dalam riwayat yang Anda sebutkan, riwayatkan oleh Imam Muslim, setelah Dajjal datang itu manusia akan hidup 7 tahun. Dan Dajjal, siapa yang masih ingat jamaah, di dunia ini hidup berapa lama? Hasan 40 hari barakallahu. Tapi satu harinya seperti setahun. Kemudian hari berikutnya seperti sebulan. Dan hari berikutnya seperti sepekan. Baru hari keempat sampai hari ke-40 itu seperti hari-hari biasa. Sampai nanti Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Dajjal, dengan kita terus belajar jamaah, menguatkan iman kita, dan berusaha terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Di antaranya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Insyaallah sudah pada hafal semua jamaah. 10 ayat doa. Belum. Oke jamaah. Di Madinah udah 7 pintu jamaah. Hafalin jamaah. Besok ada tes gimana jawab? Soalnya saya ada kajiannya. 10 ayat doa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Anzala apa? Jadi lupa jadinya. Alhamdulillahilladzi anzala. Gimana Pak Jilani? Alhamdulillah. Anzala ala abdihi kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah, sampai ayat 10 ya jemaah. Yang 10 maka dihafalkan jemaah untuk kita terbebas dari fitnah Dajjal. Dan pernah Anda sampaikan cara-cara kita agar kita terhindar dari fitnah Dajjal dalam bahasan terdahulu ya, yaitu Manzumah Al-Haid, karangannya Imam Ibnu Abi Daud. Silakan untuk merujuk kembali di YouTube. Baik, masih ada kesempatan. Fadhil, satu pertanyaan jemaah. Buka yang mau bertanya. Assalamualaikum. Harta yang paling baik adalah dirinya seorang muslim. Apabila ini setelah kita meninggal kemudian digolongkan oleh Allah dari alam kubur, akan ada pertanyaan. Adalah salah satunya adalah masalah harta. Kemudian ada namanya kalimat dari Allah, seperti al-man ya'mal mithqala dzarratin khairan
musyawarah. Apakah ini menjadikan beban buat umat Islam yang punya harapan mempunyai kehidupan di dunia ini, kemudian hartanya ada yang salah dipakai, ada yang benar dipakai, apakah menjadi pertanyaan nanti di akhirat setelah ada waktu pada masyarakat. Tanya yang bagus jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Fi riwayah hatta yus'al an khamsin. Tidak akan melangkah satu kaki seorang nanti di hari kiamat sampai Allah bertanya kepada dia 4 hal. Dalam riwayat yang lain 5 hal. Di antaranya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang hartanya. Dan pertanyaannya untuk harta 2 juga. Nah, ini lebih banyak dari pertanyaan yang lain, yaitu min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqa, dan untuk apa dia habiskan. Ini 2 hal yang membuat seorang yang memiliki harta akan ditahan. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan masuk surganya antara orang kaya dari kalangan muhajirin dengan orang miskin berapa lama jaraknya jemaah? 100 tahun. Karena pertanyaannya akan lebih banyak. Sebagaimana pernah Nabi masalahkan apa jemaah? Seorang beli di toko sembako misalnya atau di Indomaret, Alfamart, yang belinya banyak sama yang belinya sedikit, lamaan mana kasirnya? Yang banyak. Benar juga. Dan seorang yang memiliki harta, maka hendaknya dia berusaha untuk mempersiapkan jawabannya di hadapan Allah. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, maka siap-siap juga mendapatkan pertanyaan nanti di hadapan Allah. Karena yang akan ditanya 2 hal ini. Makanya terkadang jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seorang Allah miskinkan hingga dia akan lebih mudah masuk ke dalam surga. Karena orang yang paling banyak menghuni surga kata Nabi SAW apa? Orang miskin. Terkadang seorang Allah Subhanahu wa taala miskinkan agar lebih mudah menjawab pertanyaan. Dibandingkan ketika Allah kayakan, akhirnya dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan, bahkan mengantarkan dia kepada kekufuran. Maka jamaah persiapkan pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.